Hai. Saat Liu sedang mengamati ketiga mark Liu, seseorang tiba-tiba memanggilnya dari belakang. Liu, apa yang kamu lihat? Hati-hati, pelatihan militer untuk siswa baru sangat ketat, jangan terganggu. Suara ini manis dan renyah, meskipun kecil, itu sangat menyenangkan. Liu melihat ke belakang dan melihat bahwa itu adalah teman sekelas wanita cantik Jaki. Mengenakan seragam kamuflase dan mengenakan topi kamuflase berpuncak di kepalanya, teman sekelas perempuan ini memiliki perasaan yang agak heroik. Terima kasih, Jaki, untuk pengingatmu, jangan khawatir, pelatihan militer seperti pediatri untuk saudara Liu. Kamu harus melakukan yang terbaik. Liu mengedipkan mata pada Jaki, masih berpikir dalam hatinya, gadis ini terlihat nyata. Dia cantik, tetapi jika dia benar-benar ingin membandingkan dengan Shiren, payudaranya memang sedikit lebih kecil. Jika Jaki tahu apa yang dipikirkan Liu, seberapa besar area bayangan di hatinya. Tapi begitu Liu berbalik, dia melihat seorang instruktur tentara berjalan ke arahnya dengan marah. Apa? Liu sangat menyadari bahwa sepertinya orang ini ingin melakukan sesuatu. Kamu, keluar. Instruktur berjalan ke Liu, menunjuk ke hidungnya dan berteriak, kamu masih berbicara satu sama lain selama pelatihan militer, tidakkah kamu ingin kredit? Aku akan menghukummu. Apakah Anda seorang prajurit? Sebelum menunggu. Instruktur selesai berbicara, Liu mencibir, instruktur militer biasa akan memanggil semua orang keluar dari antrian, bukan untuk keluar. Keluar, bagaimana kata kerja ini harus dieksekusi? Anda dapat menunjukkannya kepada aku. Setidaknya hampir setengah dari siswa di kelas 2 Departemen Center tidak bisa menahan diri dan terhibur oleh Liu. Bahkan Jaki, yang berdiri di belakang Liu, tersenyum pahit. Mungkin teman sekelas wanita cantik ini merasa bahwa Liu sedikit terlalu mementingkan diri sendiri, dan dia tidak boleh menentang instruktur. Wajah Liu membiru, dan tinjunya mengepal keras. Liu melanjutkan, oke, berhenti berpura-pura, apakah Anda di sini untuk mencari kesalahan saya? Berbicara tentang ini, mata Liu beralih ke Mark Liu dan mereka bertiga lagi. Pada saat ini, ketiga orang itu benar-benar berjalan menuju sisi ini, mata Mark Liu penuh kebencian, dan mata Edu juga penuh dengan kebanggaan penjahat, dan pemuda aneh itu penuh dengan Liu dari awal hingga akhir, permusuhan. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Saya seorang prajurit biasa, bagaimana saya bisa dengan sengaja menargetkan Anda? Ditonjolkan oleh Liu, tetapi dia tidak melihat ke belakang, tetapi memelototinya dan meraung, Liu, keluar dari antrian. Hei! Pelatihan militer resmi kami belum dimulai, dan kamu belum, aku tidak memanggil namamu sesuai dengan daftar. Bagaimana kamu tahu namaku Liu? Liu bertanya dengan kaget. Instruktur tersipu ketika ditanya oleh Liu, dan terdiam sejenak. Oh. Liu membuat ekspresi yang sepenuhnya aku pahami, sepertinya kamu benar-benar datang untuk menargetkanku, jika tidak, kamu seharusnya tidak mengenalku. Kamu. Bukan. Saya terlalu terkenal. Anda selalu mengagumi saya, jadi Anda diam-diam menyelidiki saya. Jika ini masalahnya, saya harus memberitahu Anda sebelumnya bahwa jika Anda tidak melakukannya, Anda tidak memandang rendah seseorang seperti kamu. Pada saat ini, seluruh kelas 2 dari Departemen Center, hampir tidak bisa menahan tawa. Ketiga Mark Liu berhenti sekitar 20 meter dari Liu dan yang lainnya. Ketiga orang ini menjelaskan bahwa mereka ada di sini untuk menonton kesenangan, atau tepatnya, untuk melihat lelucon Liu. Hanya saja sekarang di depan Liu. Itu seolah jadi bahan lelucon. Instruktur itu hampir menjadi marah, Liu, kamu berani melanggar perintahku. Percaya atau tidak, aku akan menulis kreditmu sebagai 0 telur dalam pelatihan militer. Ketika instruktur itu mengatakan ini, adegan langsung terdiam. Tidak ada yang berani tertawa lagi, dalam hal pelatihan militer, instruktur adalah satu-satunya alasan dan memiliki otoritas mutlak. Mata semua orang beralih ke Liu, tetapi semua orang menemukan bahwa saudara Liu ini tampaknya tidak peduli dengan ancaman instruktur sama sekali. 0 telur. Mulut Liu mengangkat cibiran mengejek, beri aku 0 telur, apakah kamu pantas mendapatkannya? Jika kamu seorang instruktur yang memenuhi syarat, aku akan memberimu wajah, tapi sayang sekali kamu tidak tahu malu. Saudara Liu. Ketika saya masih seorang tentara, saya takut Anda begitu seperti susu sehingga Anda berani mengatakan bahwa Anda memberi saya 0 telur, dari mana Anda mendapatkan keberanian? Wow, terjemahan Liu menyebabkan kegemparan. Bukankah Liu gila? Beraninya kamu memarahi instruktur. Dia juga mengatakan bahwa ketika dia adalah seorang prajurit, dia hanya mahasiswa baru tahun ini. Bagaimana dia bisa menjadi seorang prajurit? Seorang tonhead berani memprovokasi instruktur, tapi hampir tidak ada gunanya. Sudah berakhir, aku punya firasat bahwa Liu akan segera dipukuli. Kakak Bing tidak akan pernah lunak pada mahasiswa. Bang! Benar saja, begitu komentar siswa lain dimulai, tinju prajurit itu berkedut. Namun, pemandangan yang lebih mengejutkan muncul, Liu mengangkat tangan kanannya sesuka hati, dan tiba-tiba menangkap tinju prajurit itu. Rookie, berani mengepalkan tinjuku. Ekspresi mencibir Liu menjadi lebih kuat, pergelangan tangannya sedikit berubah, dan lengan bawah prajurit itu segera berbalik, menyebabkan keringat dingin keluar dari dahi prajurit itu segera. Kamu, Liu, kamu berani mengalahkan instruktur, tidakkah kamu takut dikeluarkan dari sekolah? Prajurit itu meraung dengan gigi terkatup. Kamu tidak punya otak. Semua teman sekelas melihatnya. Kamu menggerakkan tanganmu ke arahku terlebih dahulu. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa aku memukulmu? Itu membuatnya berteriak kesakitan. Tapi Liu terus mengejek, aku baru saja meraih tinjumu, jadi kamu tidak bisa melanjutkan pembunuhan, apa yang kamu teriakkan? Kamu mengalahkan seseorang terlebih dahulu, dan kamu masih ingin memenangkan simpati. Haha anjing lo. Liu, lepaskan dia. Pada saat ini, instruktur prajurit lain berjalan dengan wajah muram. Mendengus. Liu mendengus dingin, tidak apa-apa membiarkan dia pergi, bagaimana jika dia melakukannya lagi? Aku berjanji, dia tidak akan melakukannya padamu lagi, kata prajurit lain.
Liu masih tidak melepaskan, dan terus bertanya, bagaimana jika dia mengancamku dengan 0 poin? Ini, tidak, barusan. Apakah itu salah paham? Lagi pula, mereka sengaja menargetkan Liu, dan itu terlalu jelas. Saya tidak memiliki kesalahpahaman dengan Anda, seorang pemula yang seperti pemula. Sungguh, jika Anda adalah manusia, saya tidak berpikir kita bahkan akan memiliki persimpangan setengah poin. Setelah Liu mengucapkan kata-kata ini, tangan kanan bergetar sedikit ke depan. Instruktur militer yang ditangkap olehnya, tubuhnya seperti diledakkan oleh pegas, kakinya terbang mundur dari tanah, dan dia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Liu Yama. Instruktur tidak tahu apakah dia jatuh, marah, atau benar-benar gila, dan bahkan duduk di tanah dan meraung, Liu, aku ingin menantangmu. Tantang saya. Liu menunjukkan hidungnya, dan dia menatap prajurit yang duduk di tanah. Ungkapan itu dengan jelas mengatakan, Anda menantang saya di level ini, Anda tidak minum obat yang salah, kan? Ya, aku hanya akan menantangmu. Prajurit itu berdiri dan berteriak dengan tinjunya yang terkepal, aku, prajurit senior dari resimen artileri anti pesawat dari Garnison Kota Center, Ramos secara resmi menantang Liu. Liu, Anda tidak mengatakan bahwa Anda adalah seorang mantan tentara. Prajurit, tentara tidak bisa menjadi pengecut. Oke. Kali ini Liu setuju dengan sangat sederhana, dan mengambil inisiatif untuk mengambil langkah maju, karena kamu mencari pemukulan, maka saya tidak akan sopan. Tunggu, itu tidak berkelahi. Remus dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, saya ingin membandingkan dengan Anda. Olahraga militer, lintas 3 km negara, rintangan 400 meter, dan pull up. Pada saat ini, bahkan semua mahasiswa hadir semua orang, mereka semua mulai membenci instruktur bernama Ramus ini. Sial, item pelatihan olahraga militer ini, Anda telah berlatih sepanjang tahun di ketentaraan. Dibandingkan dengan mahasiswa baru, Anda tidak tahu malu. Tapi yang mengejutkan semua orang, Liu setuju tanpa ragu-ragu. Oke, apakah Anda membandingkan ketiga item ini dengan saya sendiri, atau apakah Anda membandingkan saya dengan teman-teman Anda? Ketika Liu bertanya, dia melirik prajurit lain. Cukup bagiku untuk membandingkan denganmu saja, kata Ramos dengan mata terbuka lebar. Tidak masalah, tapi kita tidak bisa membandingkan dengan sia-sia. Liu Feng meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan percaya diri, jika kamu menang, kamu memberiku 0 telur dan aku akan mengenalinya, tetapi bagaimana jika kamu kalah? Jika kamu kalah, aku akan memberimu nilai penuh, dan kamu akan dibebaskan dari pelatihan militer selama beberapa hari ke depan. Ramos benar-benar pusing, dan dia menawarkan kondisi tanpa berpikir. Sangat bagus, tapi hampir sampai. Liu menoleh dan menunjuk siren di antara kerumunan, jika saya menang, bukan hanya saya tidak membutuhkan pelatihan militer dengan nilai penuh, tetapi juga dia. Tidak masalah, saya setuju, kata Ramos lagi tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, siren merasa hangat di hatinya. Jika Liu hanya peduli pada dirinya sendiri, dia tidak akan bisa mengatakan apa-apa, tetapi Liu juga memikirkannya. Tapi kehangatan di hati yang siren segera menghilang. Karena Liu menunjuk tim persegi lagi, dan dia, nilai penuh, dibebaskan dari pelatihan. Kali ini Liu mengacu pada gadis yang bernama Jiaki. Berdiri di tengah kerumunan, Jiaki terkejut pada awalnya, dan kemudian wajahnya yang cantik berubah. Merah. Ini. Ramos tampak sedikit tenang saat ini, dan tidak langsung setuju. Liu, kamu menerima tantangan 1 lawan 1 dari instruktur. Tidak buruk untuk menukar kemenangan 1 orang dengan skor penuh 2 orang dan dibebaskan dari pelatihan. Bukankah sedikit tidak masuk akal untuk menambahkan yang lain? Orang, kata instruktur lain lagi. Liu berkata sambil tersenyum, kalau begitu tambahkan 1 untukmu. Lihat proyek apa yang kamu kuasai. Saya juga akan membandingkan dengan Anda. Saya akan menggunakan 1 lawan 2, dan menukar 3 tanda penuh untuk pembebasan dari pelatihan. Seharusnya baik-baik saja, kan? Setelah prajurit itu mendengar kata-kata Liu, secercah kebanggaan melintas di keempat matanya secara bersamaan. Oke. Instruktur prajurit lain berkata dengan sungguh-sungguh. Saya Jialong, seorang prajurit senior resimen artileri anti pesawat, dan saya akan membandingkan dengan Anda dalam 3 item, 100 meter, push up, dan sit up. Ini 3 item sangat sederhana, dan aku juga tidak menghitungnya. Menggertakmu, lap. Kata-kata Jialong hampir menyebabkan semua mahasiswa mencibir secara langsung. Sial, ketiga item ini sangat sederhana, tetapi selain 100 meter, 2 lainnya semuanya tentang daya tahan dan kebugaran fisik. Anda berdua berkelahi satu sama lain, dan Anda masih mengatakan Anda tidak menggertak orang. Masih tidak bisa menghadapi. Tapi Liu masih berkata dengan percaya diri, tidak masalah, kalau begitu jangan buang waktu, siapa yang akan datang lebih dulu? Tunggu. Saya belum selesai berbicara. Jialong berkata dengan wajah cemberut, Liu, karena Anda berani mengambil yang berikutnya tantangan 2, kalau begitu mari kita bermain sedikit lebih besar, apakah kamu berani bertarung? Liu berkata sambil tersenyum seolah dia tahu pihak lain akan datang untuk mengatakannya, yah, apakah kamu tidak siap untuk beberapa hal, hanya mainkan apapun yang kamu mau? Perjelas. Wajah Jialong suram dan menakutkan saat ini, dan sekarang dia tidak menyembunyikannya. Oke, jika kamu kalah, jangan pikirkan kredit sama sekali, keluar saja. Ketika Jialong mengatakan. Ini setelah keluar, wajah semua mahasiswa yang hadir menunjukkan ekspresi keheranan. Tapi Liu tidak menganggapnya serius, dan bahkan langsung setuju. Oke. Liu bertanya sambil mencibir, lalu, bagaimana jika kamu kalah? Jika kami kalah, kecuali kalian bertiga yang mendapatkan kredit penuh untuk pelatihan militer dan dibebaskan dari pelatihan, kamu dapat mengajukan persyaratan apapun. Saya dan Ramos. Saya setuju, kata Jialong. Ramos juga segera menyatakan, ya, saya setuju. Bagus sekali. Liu berkata dengan keras, semua siswa, semua orang mendengarnya. Kedua instruktur berjanji bahwa jika saya bisa menang, ketiganya akan mendapat nilai penuh dan dibebaskan pelatihan, dan menerima kondisi apapun yang saya ajukan. Saya dengar.
Liu, saya akan memberi Anda kesaksian. Siren adalah yang pertama mengangkat tinju kecilnya dan berteriak, semua siswa juga mendengar dengan jelas. Nona yang memimpin, dan yang lainnya mengikuti. Aku dengar. Liu, kami mendukungmu dan berani menerima tantangan instruktur. Bahkan jika kami kalah, kami mengagumimu. Semua orang mendengarnya. Meski responnya tidak rapi, dan meski tidak banyak yang merespon, selama ada yang berbicara, rasanya seperti menamparkan wajah kedua instruktur militer itu, membuat keduanya menghela nafas berat, bahkan mata mereka sedikit sayu. Merah. Liu melanjutkan, adalah baik untuk memiliki semua siswa datang untuk menyaksikan. Adapun kondisi akhir, saya tidak akan membicarakannya sekarang. Saya akan memberikan kejutan kepada semua orang setelah saya menang, dan mencoba untuk membuat semua orang melihat pertunjukan yang bahagia. Liu, jangan bicara omong kosong, mari kita mulai. Ramos maju selangkah, menepuk dadanya dan berkata, yang pertama akan saya bandingkan dengan Anda adalah beban off-road 3 km. Sekarang, ayo tingkatkan kontes. Saat dia berbicara, Ramos mengangkat tangannya dan menjentikkan jarinya. Di paling kiri regu, dua pemuda berseragam kamuflase masing-masing membawa dua ransel besar. Anda dapat melihat bahwa, kedua instruktur ini sudah dipersiapkan sebelumnya, dan mereka sengaja menargetkan Liu. Yang siren dalam pasukan tiba-tiba meraung. Suara si cantik begitu merdu sehingga semua orang bisa mendengarnya dengan jelas. Pada saat ini, kedua instruktur dapat merasakan bahwa semua orang memandang mereka dengan jijik. Ekspresi Ramos saat ini sama ganasnya dengan binatang yang terluka. Dia tidak membela diri, tetapi menunjuk ke 4 ransel besar dan berkata, kita semua adalah ransel 15 kg untuk beban off-road. Ransel dengan total 30 kg, atau 60 pon, siapapun yang berlari 3 km lebih dulu akan menang. Tidak masalah. Liu dengan terampil mengambil 2 ransel penahan beban, meletakkan satu di punggungnya dan menggantungnya di depan. 1. Ramus juga membawa beban dengan cara ini, tetapi gerakannya 1 detik lebih lambat dari Liu. Saat mereka berdua mengemasi ransel, mereka langsung berjalan beriringan menuju garis start taman bermain. Jialong masih menjelaskan di samping, taman bermain ini berjarak 400 meter dalam lingkaran, dan dibutuhkan 7,5 putaran untuk berlari sejauh 3 km. Siapapun yang berlari lebih dulu akan menang. Pada saat ini, Liu dan Ramos siap untuk memulai. Persiapkan. Jialong sudah mengangkat tangan kanannya, dan kemudian tiba-tiba jatuh, mulai. Wosh. Segera setelah itu, keduanya bergegas keluar dari garis start secara bersamaan. Namun, keduanya hanya mengambil 3 langkah, dan Liu sudah setengah posisi di depan yang lain. 20 meter kemudian, Liu sudah di depan oleh seluruh tubuh, setelah 50 meter, Liu sudah di depan hampir 5 meter. Sial, Liu sangat cepat. Kilogram. Kecepatan ini, kekuatan fisik ini, saya merasa seperti tidak memiliki berat sama sekali, saya khawatir saya tidak dapat berlari lebih cepat darinya. Ketika kompetisi resmi dimulai, para siswa di 2 kelas Departemen Center akhirnya tidak bisa menahan keinginan untuk berbicara, banyak orang mulai berbicara. Siswa ditantang oleh instruktur, dan mereka harus berada di pihak yang lebih lemah. Selain itu, Liu, seorang siswa, masih 1 lawan 2, dan dia juga mempertaruhkan studinya sendiri. Di bawah kondisi lemah seperti itu, kinerja Liu telah memenangkan pengakuan dari sebagian besar teman-teman sekelasnya. Ini adalah lari lintas alam dengan beban 3 km. Berguna untuk berlari cepat di awal. Mark Liu, yang berdiri 20 meter dari skuadron 2 siswa, berkata pada saat ini, lari cepat sekarang, saya khawatir Anda tidak akan bisa berlari 3 kali dalam beberapa saat. Anda akan kelelahan dan pingsan setelah 1 km. Haha. Anda benar, saya kira Liu ini akan lelah seperti seekor anjing setelah beberapa saat, tergeletak di tanah terengah-engah. Edo juga berbicara. Adapun pemuda asing itu, dia tidak berbicara, matanya terus mengikuti sosok Liu, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Kata-kata Mark Liu dan Edo seperti baskom berisi air dingin, menyiram semangat semua siswa. Iya, 3 km, yaitu 3 km, dengan berat 60 pon tergantung di tubuh saya, bisakah saya berlari begitu cepat sekarang sehingga saya bisa menyelesaikannya? Yang siren dalam pasukan cemberut dan bergumam, kebodohan, jika Anda telah melihat betapa kuatnya Liu, Anda tidak akan pernah mengatakan itu. Meskipun yang siren membenci Liu di dalam hatinya, kemampuannya untuk Liu masih sama. Dikenali. Di posisi lain dalam regu, Jiaki mencengkeram lengan bajunya dengan keras, matanya hampir tertuju pada tubuh Liu. Ketika Liu selesai berlari 1 putaran, dia telah melemparkan ramkais hampir 100 meter, dan ketika dia melewati 2 tim instruktur, Liu juga melambai pada semua orang. Wah! Pada saat ini, saya tidak tahu berapa banyak antusiasme siswa yang tersulut oleh tindakan Liu lagi. Teriakan! Teriakan! Mahasiswa bergemuruh. Anak ini sangat gila, orang tua gila aku menyukainya. Iya, ini disebut laki-laki, bahkan jika dia kalah, kami juga yakin dengan energi gilanya. Liu, ayolah! Beberapa mahasiswa yang mudah bersemangat telah melambaikan tangan untuk menghibur Liu. Mendengus. Ramos, yang dibuang oleh Liu, mendengus dingin, meskipun dia ingin mempertahankan ritme berlari dengan berat, saat ini, untuk bersaing dengan Liu, dia juga mulai mempercepat. Namun, setelah Ramos dipercepat untuk sementara waktu, dia tiba-tiba menemukan bahwa kecepatan Liu juga semakin cepat, dan kesenjangan antara dia dan Liu juga semakin besar. Iya, ketika Liu menyelesaikan putaran kedua, dia telah melemparkan Ramos sejauh hampir 200 meter. Pada lap ketiga, Liu mulai mengejar punggung Ramos, karena ia sudah tertinggal 300 meter di belakang Ramos, yang berarti kemungkinan besar ia akan mengelilingi Ramos setelah berlari beberapa saat. Ramos benar-benar terburu-buru saat ini, keringat dingin mulai merembes di dahinya, dia berakselerasi dengan seluruh kekuatannya, dan dia tidak menjaga ritme sama sekali. Namun, dia masih sedih menemukan bahwa jarak antara dirinya dan Liu semakin lebar. Tidak, itu adalah Liu yang semakin dekat dengannya, dan dia bahkan bisa mendengar langkah kaki Liu di belakangnya. Hei!
Teman sekelas, apakah kamu melihat makanan prajurit ini? Aku sudah berkeliling dia. Kentut. Haha. Ketika Liu melewati tim siswa lagi, dia tidak hanya melambai ke universitas, tetapi bahkan berteriak dengan penuh semangat. Kali ini, antusiasme semua mahasiswa dicetuskan oleh Liu. Liu Yama, kami mendukungmu dan berputar-putar. Saya tidak tahu siapa yang memimpin dalam meneriakkan suara seperti itu, dan kemudian gelombang dukungan tidak terkendali. Liu, berputar-putarlah, kamu adalah pria sejati. Saudara Liu, saya jamin jika kamu memenangkan permainan ini, kamu akan menjadi selebriti nomor 1 di forum HKUST kami, dan banyak gadis akan jatuh cinta padamu. Ya. Liu, aku mencintaimu sampai mati sekarang. Tidak hanya siswa laki-laki yang bersemangat dan berteriak untuk mendukung Liu, banyak gadis yang menjadi gila saat ini. Instruktur lain Jialong, matanya penuh darah merah saat ini. Dia telah menjadi seorang prajurit selama bertahun-tahun. Dari keadaan Liu saat ini, dia dapat melihat bahwa Liu pasti memiliki kekuatan fisik yang cukup untuk berlari 3 kilometer. Kekuatan fisik pria ini hanyalah binatang buas. Ketika Mark Liu berdiri 20 meter dari alun-alun, tampak agak tidak pada tempatnya, dan wajah ketiganya agak dingin. Mereka juga tidak menyangka bahwa kekuatan fisik Liu begitu kuat. Di lap kelima, Liu akhirnya bergegas dari belakang Ramos dan menyelesaikan putaran menyalipnya. Pada lap ke-6, Liu mengayunkan Ramos sejauh 50 meter lagi, artinya, Liu telah mengayunkan Ramos sejauh 450 meter. Pada lap ke-7, Liu mengalahkan Ramos sejauh 550 meter. 7,5 putaran. Ketika Liu berlari 7,5 putaran, yaitu 3 kilometer, semua orang menemukan bahwa Ramos telah berhenti berlari. Tidak, bukan karena Ramos tidak melarikan diri, tetapi prajurit itu, instrukturnya, sudah berbaring di landasan saat ini, terengah-engah dengan keringat. Setelah benar-benar diganggu oleh Liu, Ramos berlari tanpa mempedulikan biayanya, dan akhirnya kekuatan fisiknya runtuh. Pada saat ini, semua siswa dari Departemen Center sangat bersemangat, kegembiraan banyak orang melampaui kata-kata, tetapi semua orang memperhatikan Liu, tetapi tidak ada yang berbicara. Bang! Liu melemparkan 2 ransel beban di depan dan di belakangnya ke tanah, membuat 2 suara teredam di tanah. Di bawah perhatian semua orang, Liu mengangkat tangan kanannya dan mengepalkan telapak tangannya ke udara. Siswa, saudara Liu telah memenuhi harapan Anda, saya memenangkan permainan ini, dan untuk kemuliaan Departemen Center kami, saya akan terus menang. Ups. Ketika Liu menerjemahkan kata-kata itu dari mulutnya, sorakan segera terdengar. Kakak Liu, kamu sangat hebat. Kakak Liu, kamu adalah kebanggaan Departemen Center kami. Liu, kamu harus terus menang, kami mendukungmu. Jialong, instruktur lain, menyipitkan matanya. Dia bangkit, dan tiba-tiba berteriak, diam untukku, apa yang kamu bercanda? Potong. Pada saat ini, ada ejekan kolektif dari 2 tim dari Departemen Center. Pelatihan militer untuk mahasiswa baru, otoritas mutlak instruktur, menghadapi tantangan besar di tempat pelatihan Departemen Sains dan Teknologi Universitas Center. Jialong dengan cemberut menoleh untuk melihat Ramos di landasan. Pada saat ini, Ramos baru saja bangkit dari landasan pacu, dan berjuang untuk menurunkan beban ranselnya, seperti ayam jago yang kalah, seluruh tubuhnya dekaden. Dengan baik. Jialong menghela nafas, lalu menatap Liu, Liu, Ramos terlalu lelah, aku khawatir aku tidak bisa langsung membandingkan item berikutnya denganmu. Jadi, bagaimana kalau kita bertarung dulu? Jika kamu lelah juga, saya mengizinkan Anda untuk beristirahat selama 10 menit. Untuk menghadapi pemula seperti Anda, saya belum perlu istirahat. Liu berkata sambil tersenyum, yang mana dari 3 item yang Anda usulkan seharusnya dibandingkan dulu, baru mulai, jangan buang waktu. Oke, ini yang kamu katakan. Jialong mengertakkan gigi dan berkata, aku akan membandingkanmu dengan push-up, kami menetapkan 300 push-up, siapa yang lebih dulu siapa yang menang. Tidak masalah. Liu berkata sambil tersenyum, saya punya saran lain. Baru saja, lari lintas alam 3 km dengan beban telah ditingkatkan. Mari kita tingkatkan dibandingkan untuk push-up. Lebih menarik untuk dilihat. Pada saat ini, para siswa dari kedua tim memandang Liu dengan antisipasi di mata mereka. Tidak ada yang mengira Liu akan menang sekarang. Dia sudah layak dikagumi karena berani menerima tantangan dari instruktur militer. Pada akhirnya, dia menang dengan keuntungan besar. Tuhan tahu hal-hal tak terduga apa yang bisa dilakukan Liu. Pada saat ini, Jialong memiliki aura yang sangat ganas di tubuhnya. Oke, bagaimana kamu ingin naik level? Liu berkata sambil tersenyum, ayo lakukan push-up dengan satu tangan, 150 dengan tangan kiri dan 150 dengan hak, total 300. Siapapun yang kita selesaikan lebih dulu akan menang. Wosh. Begitu kata-kata Liu keluar, ada kegemparan instan. Sialan, lakukan. Dengan satu tangan. Dan lakukan 150 push-up dengan satu tangan. Saya telah melihat pria garang semacam ini di TV, tetapi saya melihatnya hidup hari ini. Iya, itu disebut versi langsung. Anda masih mahasiswa center, bisakah kamu menggunakan kata-kata? Mahasiswa ini sangat bersemangat, dan antusiasme semua orang terus meningkat, karena mereka menemukan bahwa Liu tidak tertarik padanya. Harapannya sangat berharga, hanya satu kata darinya telah membuat kompetisi push-up biasa menjadi menarik. Bagus sekali, Liu, kamu sangat bagus. Jialong mengangguk berat, saya setuju dengan kontes peningkatan yang Anda usulkan. Tapi saya ingin membuat satu poin, bahkan jika Anda melakukan push-up dengan satu tangan, Anda harus mencapainya. Standar mutlak. Setiap gerakan harus mencapai 90 derajat antara lengan bawah dan lengan bawah. Tentu saja, mari kita mulai. Kata Liu, menggunakan postur maju zombie yang merupakan standar untuk pelatihan militer. Tangan kirinya didorong ke depan, menopang tubuhnya langsung, sementara tangan kanannya sudah berada di belakangnya. Jialong juga menggunakan gerakan maju zombie standar, dan mengenakan postur push-up satu tangan. Pada saat ini, mata keduanya jatuh ke tanah, dan kemudian berbalik untuk saling memandang pada saat yang sama.
Liu masih memiliki senyum di wajahnya, tetapi di mata Jialong, senyum ini tampak mengejek. Entah kenapa, tiba-tiba Jialong merasa sedikit kosong di dalam hatinya, mungkin karena kinerja Liu dalam menahan beban sejauh 3 kilometer barusan terlalu bagus, yang tanpa disadari mempengaruhi kepercayaan diri Jialong. Pada saat ini, Ramos, yang sangat lelah dan terengah-engah seperti anjing, kembali dan berteriak, mulai. Potong. Setelah prajurit itu kalah dalam permainan, pamornya di hati semua mahasiswa telah hilang, dia datang untuk mengumumkan permulaan, yang secara langsung menarik ejekan dan hampir memuntahkan darah. Namun, pertandingan antara Liu dan Jialong juga benar-benar dimulai. Di bawah aksi satu tangan, kedua tubuh terus membungkuk dan menopang, dan setiap gerakan sangat standar. 3, 4, 5. Ketika orang kedua melakukan push-up ketiga, sebuah suara yang renyah dan menyenangkan tiba-tiba terdengar di tim kedua dari Departemen Sastra. Itu Jiaki, dia mencoba menghitung Liu. Segera setelah itu, suara wanita cantik lainnya bergabung. 6, 7, 8. Suara ini milik Yang Siren, dan suara Nona yang sama indahnya, dan suaranya sangat halus dan jernih. Setelah itu, siswa lain bergabung. 9, 10, 11. Setelah mencapai 20, suara semua siswa menjadi seragam, dan ombak menjadi lebih tinggi dan lebih tinggi. Dengan sorak-sorai teman sekelas, Liu menyelesaikan busur. Kecepatan push-up juga menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Pada awalnya, kecepatan Jialong dan Liu hampir sama, tetapi setelah mencapai 50, dua frekuensi orang berbaring dan berdiri berbeda. Setelah 100 gerakan, Liu berada di depan Jialong setidaknya dengan 5 gerakan. 148. 149. 105, Liu Feng 105. Ketika Liu menyelesaikan 150 push-up dengan satu tangan, beberapa siswa hampir melompat. Segera, Liu tiba-tiba membalikkan tangan kirinya ke belakang, dan mengubah tangan kanannya untuk menopang tanah. Di bawah kepemimpinan Liu, Jialong juga harus berpindah tangan, tetapi ketika dia menarik setengah dari tangan kirinya, dia ingat bahwa tangan kirinya belum menyelesaikan 150 push-up. Tetapi ketika Jialong hendak meletakkan tangan kirinya di tanah lagi, gerakannya melambat selama setengah ketukan, jadi di bawah perhatian semua orang, tubuh instruktur Jia menamparkan tanah dengan tamparan, dan seluruh wajahnya menghadap ke depan. Tanah, kontak intim, membujuk. Rasa malu Jialong menyebabkan banyak tawa. Instruktur, jangan buru-buru berpindah tangan, Anda telah melakukan 143 dengan tangan kiri Anda, dan Anda masih 7. Instruktur, apakah Anda lelah dan ingin beristirahat sebentar? Liu, instruktur lelah, apakah Anda ingin menunggunya sebentar? Haha. Dilihat dari suara yang dibuat oleh para siswa saat ini, hampir semua orang kewalahan dengan penampilan Liu. Secara acak bercanda. Jialong sangat marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar, dan dia ingin menemukan celah untuk digali, tetapi dia tidak punya waktu untuk kesal saat ini, jadi dia dengan cepat menopang dirinya lagi dan melanjutkan. Tapi tidak peduli seberapa keras Jialong mencoba, hasilnya sudah hancur. Ketika Jialong berpindah tangan dan melakukan 120 push-up dengan tangan kanannya, dia mendengar sorakan seperti gelombang laut. 105. 150 kali, Liu menang. 150 kali dengan masing-masing tangan, total 300 push-up, dan menang lagi. Jialong berbalik untuk melihat Liu, dari sudutnya, hanya melihat dua betis Liu, karena Liu sudah berdiri saat ini. Jialong, kamu tidak perlu melanjutkan, karena kamu sudah kalah. Kamu benar-benar tidak memiliki rasa pencapaian untuk memenangkan Jia yang lemah sepertimu. Suara Liu terdengar di atas kepala Jialong. Aku. Jialong berdiri perlahan, lengannya gemetar, kedua ketiaknya basah, seluruh wajahnya seperti terong ungu, aku benar-benar kalah dalam permainan ini, tapi jangan lupa, kami memiliki 3 kompetisi. Kalau begitu lanjutkan, apa yang berikutnya? Kata Liu, panggilan. Jialong menarik napas dalam-dalam dan membiarkan dirinya menjadi dingin sebanyak mungkin, hanya 100 meter, tidak ada seorang pun di resimen artileri anti pesawat yang lebih cepat dariku. Iya, Liu mengangguk sambil tersenyum, lalu berjalan lagi. Di garis Star Trek, Liu, ayolah. Liu, ayolah, kamu pasti akan menang. Ketika Liu berdiri di landasan, para siswa dari Departemen Center bersorak lagi. Suasana hati Jialong yang baru saja tenang berfluktuasi lagi, dia berdiri di samping Liu, dan otot-otot di wajahnya berkedut. Semakin dia mendengarkan para mahasiswa bersorak untuk Liu, semakin marah dia. Ramos, apa yang kamu pikirkan? Aku akan bersaing dengan Liu sejauh 100 meter. Bukankah kamu sudah mengumumkan awal permainan? Jialong yang sangat marah tiba-tiba menoleh dan berteriak pada Ramos. Mulai, wosh. Ramos tertegun sejenak, tetapi begitu dia mulai meneriakkan kata itu, Liu melesat seperti anak panah dari tali. Brengsek. Jialong sangat marah sehingga dia akan memutar matanya, ketika dia bereaksi, Liu sudah setengah tubuh di depannya. Sebagian besar. Yang penting kecepatan Liu terlalu cepat, secepat embusan angin. Jialong melepaskan kakinya, hampir menggunakan kekuatan menyusui, tetapi masih menyaksikan Liu berlari semakin jauh, dan jarak antara keduanya menjadi semakin lebar. Jarak pendek 100 meter, untuk pelari yang sangat baik, hanya sesuatu yang dapat diselesaikan dalam waktu 15 detik. Tetapi dalam jarak 100 meter yang pendek ini, Liu benar-benar melemparkan Jialong lebih dari 10 meter. Mark Liu terdiam, dan Edo juga terdiam. Pada saat ini, Liu, berdiri di garis finish 100 meter, menatap Jialong sambil tersenyum, pemula, apakah kamu yakin? Aku. Jialong merasa dadanya akan meledak, ayo. Bandingkan item ketiga, sit up. Tidak masalah, kata Liu. Jialong melanjutkan, 500, siapa yang mendapat 500 lebih dulu akan menang. Tidak masalah. Liu mengangguk sambil tersenyum. Jialong menoleh dan berteriak kepada tim siswa, keluar dan tekan kakiku. Adegan itu sunyi, dan tidak ada yang memperhatikan instruktur Jialong. Hei! Teman sekelas, siapa yang mau keluar dan menekan kaki untuk saudara Liu?
Liu melambai kepada tim di kelas 2 Departemen Sastra dan berkata sambil tersenyum, meskipun saya melakukan sit-up, saya tidak perlu bantuan kaki penindas sama sekali. Tetapi untuk menghemat kekuatan fisik, mari kita cari pasangan untuk bekerja sama. Aku datang. Suara Jiaki segera terdengar, mahasiswi cantik ini berjalan keluar. Dari tim persegi, seolah-olah dia mengumpulkan banyak keberanian, dan berkata dengan penampilan yang sedikit bersemangat, ada rona malu di wajah cantiknya. Terima kasih, teman sekelas Jiaki. Liu duduk di landasan pacu dan berlutut. Jiaki bergegas maju, berlutut di kaki Liu dengan lututnya, dan memeluk kaki Liu dengan kedua tangan kecilnya. Ini adalah cara yang sangat biasa untuk melakukan sit-up, tetapi dengan tambahan Jiaki, seorang wanita cantik dan cantik, itu langsung membuat iri siswa lain. Sial. Aku tidak mengharapkan gadis cantik seperti itu di Departemen Sastra kita. Haha. Apakah pengakuan langsung untuk kecantikan yang luar biasa untuk menekan kaki Liu? Gadis ini cukup berani, saya pikir ini adalah sumpah kedaulatan, gadis-gadis lain tidak memiliki kesempatan. Teman-teman sekelasnya berbicara dengan keras, dan bahkan menggoda, jelas itu seharusnya menjadi pelatihan militer yang sangat serius, tetapi suasana saat ini sangat santai dan bahagia. Akibatnya, Jialong terlihat sangat malu. Dia meminta bantuan terlebih dahulu, tetapi tidak ada yang memperhatikannya. Sekarang perhatian semua orang tertuju pada Liu dan Jiaki, membuatnya tampak seperti orang luar. Tapi dia jelas bukan orang luar, jadi diabaikan seperti ini benar-benar tidak tahu malu. Yang lebih tak tertahankan adalah Liu masih berbicara dengan sinis, oh. Saya sangat senang memiliki gadis cantik seperti Jiaki yang menekan kaki saya, tidak seperti beberapa orang, yang melakukannya sendiri, sepanjang waktu. Tidak ada yang membayar perhatian padanya. Ramos. Jialong, yang sangat marah, menoleh dan berteriak, jangan berdiri di sana dengan bodoh, datang dan bantu aku menekan kakiku. Ramos menjawab, tetapi suaranya panjang, terlihat sangat tertekan dan tidak mau. Tapi tidak mungkin, otoritas kedua instruktur telah menghilang, dia hanya bisa datang dan bekerja sama dengan teman-temannya. Kompetisi sit-up dimulai dengan tenang. Gerakan Liu sangat halus, dan runnya sangat cepat, sama sekali mengabaikan bahwa Jialong, yang berada di sampingnya, melakukan gerakan yang sama dengan seluruh kekuatannya, dan bahkan mengobrol dengan Jiaki, yang membantunya menekan kakinya. Jiaki, kamu bergegas membantuku seperti ini, apakah kamu tidak takut kedua instruktur akan mempermalukanmu? Apakah kamu tidak takut, bagaimanapun, setelah kamu menang, tidak bisakah aku dibebaskan dari pelatihan dengan nilai penuh? Wow! Kakak Liu berterima kasih kepada Jiaki yang cantik-cantik. Percayalah, tetapi apakah kamu tidak takut aku akan kalah? Jangan takut. Saya yakin Anda tidak akan kalah. Faktanya, semua orang dapat melihat bahwa kedua instruktur itu tidak setingkat Anda sama sekali. Itu akan menjadi keajaiban jika saya kalah dari mereka. Ah puff. Jialong bisa mendengarnya dengan jelas, dan hampir kehabisan napas. Di kerumunan mahasiswa. Awe tiba-tiba menghela nafas, melihat-lihat, Liu ini hampir tidak memiliki kelemahan, dan kemampuan atletiknya secara keseluruhan pasti lebih tinggi dari dua prajurit. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Awe berbalik dan pergi. Awe, kamu. Wei, apakah kamu takut padanya? Ekspresi Edu dan Sun Mark Liu sangat suram saat ini, dan bahkan ketika mereka mengajukan pertanyaan, nada suara mereka sedikit mesiu. Aoi berkata tanpa menoleh ke belakang, Edo, aku berjanji untuk membantumu melampiaskan amarahmu, dan aku akan melakukannya. Setelah pelatihan militer baru selesai, aku akan menantang Liu sebagai presiden klub Sanda. Tapi hari ini, Liu penampilannya telah memenangkan rasa hormatku, dan aku tidak akan memanfaatkannya untuk menggunakan banyak kekuatan fisik untuk mempersulitnya. Bajingan. Mark Liu mengepalkan tinjunya dengan marah dan menggertakkan giginya. Edu Lou berbisik, kakak Sun Liu, lupakan saja. Awei seperti ini, mengapa repot-repot dengan dia? Sun Mark Liu mengerang dan sepertinya memiliki sesuatu untuk dikatakan, tetapi di dua tim Departemen Center, sorakan gemuruh tiba-tiba meletus lagi. Ini 500, Liu, kamu telah mencapai 500. Kamu menang lagi. Instruktur Jialong hampir 100 di belakang Liu. Terlalu agung, Liu, terus menang. Pada saat ini Liu dia sudah berdiri, dan dia mengambil tangan kecil Jiaki dan mengangkatnya. Terima kasih teman-teman sekelas telah menyemangati saudara Liu seperti ini. Kemenangan dalam kontes ini bukan hanya untukku, tetapi juga untuk Jiaki. Liu Feng berkata dengan keras. Di bawah kepemimpinan Liu, mahasiswa gila ini memberi Jiaki izin lagi, dan memuji wajah cantik mahasiswa cantik ini dengan dua awan merah. Adapun Jialong dan Ramos, dua instruktur besar juga berdiri dengan malu. Tapi sekarang dua instruktur utama telah sepenuhnya menjadi dekorasi, dan bahkan berdiri di sini, mereka bahkan merasa bahwa mereka berlebihan. Semua mahasiswa bersorak, hanya yang siren dalam regu yang menggigit bibir bawahnya, bajingan keji ini, benar-benar memanfaatkan kesempatan ini untuk menggoda gadis-gadis. Pada saat ini, Liu memiliki sikap positif. Dari seorang pria dia mengambil tangan kecil Jiaki dan mengirimnya kembali ke regu kelas 2 dari Departemen Center. Apakah masih sebanding? Ramos menoleh untuk melihat Jialong. Jialong berkata dengan wajah pahit, saya tidak punya kesempatan. Saya kehilangan ketiga acara. Anda masih memiliki 2 item lagi. Jika Anda terus bersaing, Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk menang. Kami berdua telah memukul tempat yang sulit hari ini. Menyadari bahwa hari ini mereka bertemu dengan Master Sejati, dan mereka berdua berkompetisi 4 kali bersama, dan mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk melanjutkan. Kalau begitu akui kekalahan. Jika itu masalah besar, kami akan memberi 3 orang itu nilai penuh dan membebaskan mereka dari pelatihan. Jika kami terus membandingkan, saya khawatir kami akan kehilangan keberanian untuk menjadi manusia di masa depan. Ramos dikatakan. Setelah berdiskusi dengan suara rendah, keduanya berjalan menuju Liu pada saat yang bersamaan.
Pada saat ini, adegan itu sunyi lagi, semua orang masih menantikan pertandingan berikutnya, dan beberapa orang bertanya-tanya apakah kedua instruktur militer ini tidak akan berdamai dan menghasilkan beberapa ide gila. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah itu. Liu, jangan terus bersaing, kami akan mengaku kalah. Kamu, dan dua teman sekelas perempuan yang kamu tunjuk, dibebaskan dari pelatihan dengan nilai penuh. Ketika kedua instruktur militer mengucapkan kata-kata ini, mereka tampaknya telah semua kekuatan di tubuh mereka dievakuasi, bahkan otaknya sedikit dalam ruang hampa. Karena keduanya tahu bahwa setelah mengakui kekalahan, mereka tidak memenuhi syarat untuk melatih mahasiswa baru secara ketat dalam beberapa hari pelatihan militer berikutnya, dan mereka bahkan tidak dapat mengangkat kepala mereka di depan kelompok mahasiswa ini. Pada saat ini, semua mahasiswa bersorak lagi, meskipun hanya 3 orang yang dibebaskan dari pelatihan dengan nilai penuh, ini adalah kemenangan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah pelatihan militer untuk mahasiswa baru. Kedua regu bubar pada saat ini. Banyak anak laki-laki senang dan berlari dan melompat. Beberapa teman sekelas perempuan bahkan bergegas ke Liu, mengganggunya untuk menambahkan teman WeChat. Dengan baik. Jialong dan Ramos menghela nafas pada saat yang sama. Pelatihan militer hari ini tidak ada artinya, dan keduanya berbalik dan pergi. Tapi suara Liu tiba-tiba terdengar di belakang mereka berdua. Apakah hanya seperti ini? Jangan lupa, kontes kita telah ditingkatkan, dan kamu kalah, bukan hanya aku yang dibebaskan dari pelatihan dengan nilai penuh. Kedua instruktur militer tercengang pada saat yang sama, dan tubuh mereka menegang di tempatnya. Liu melanjutkan, kalian berdua berjanji untuk menyetujui semua persyaratan saya. Ramos dan Jialong bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berbalik saat ini, dan mereka tampaknya dilubangi. Hei! Dua instruktur hebat, apa yang kamu bicarakan? Saudara prajurit yang bermartabat, tidakkah kamu berencana untuk berbicara tanpa mengatakan apa-apa? Dua instruktur prajurit menantang seorang mahasiswa dan kalah, apakah kamu hanya ingin pergi seperti ini? Para mahasiswa mulai mencemooh lagi. Ketika para siswa dari seluruh departemen bahasa melihat kedua instruktur, mata mereka penuh dengan keceriaan, dan mereka tidak menyembunyikannya sedikitpun. Oke, sangat bagus, katakan padaku kondisi terakhirmu. Ramos tiba-tiba berbalik, tetapi ketika dia menghadapi tatapan sekelompok besar mahasiswa, dia merasa gelap di depannya dan hampir pingsan. Jialong juga menoleh, mata merah di matanya, katakan padaku, aku akan menerima syarat apapun, aku seorang prajurit, aku mampu untuk kalah. Liu memuji kedua prajurit itu dengan penuh semangat, bagus sekali, karena kalian berdua sangat kuat, maka aku tidak akan mempermalukanmu terlalu banyak. Syarat terakhirku hanyalah bertanya padamu. Ketika Liu mengatakan ini, semua orang terdiam. Telinga Jialong dan Ramos juga berdiri saat ini, dan tingkat kecemasan di hati mereka tidak lagi ditambahkan. Saya hanya meminta Anda untuk berlutut dan mengakui kesalahan Anda kepada semua siswa di Departemen Center, mengakui bahwa Anda tidak memiliki hati nurani, bahwa Anda memiliki karakter dan kemampuan yang sangat buruk, dan Anda tidak layak menjadi seorang instruktur. Itu saja Anda perlu, kata Liu. Apa? Bagaimana ini mungkin? Liu, kamu terlalu menghina. Setelah Jialong dan Ramos menyelesaikan kata-kata Liu, mereka merasa bahwa otak mereka mengalami hubungan arus pendek, dan bahkan wajah mereka menjadi pucat. Seperti kata pepatah, pria memiliki emas di bawah lutut mereka, dan mereka adalah tentara, bagaimana mungkin mereka mau berlutut? Terlebih lagi, sebagai seorang instruktur, berlutut untuk sekelompok siswa, tetapi juga mengakui pada diriku sendiri. Itu tidak masuk akal. Kenapa, tidak bisakah kamu? Liu berkata sambil tersenyum, apakah menurutmu kondisiku terlalu berlebihan? Jialong meraung dengan mata merah, Liu, kamu bilang kamu adalah seorang prajurit, mengapa kamu begitu malu? Kami. Ramos juga menambahkan, Liu, kami memang melangkah terlalu jauh. Kami ingin memaksamu putus sekolah dengan kontes ini, tapi kami tidak merusak martabatmu, martabat manusia. Berhenti. Wajah Liu senyum menghilang, dan dia berkata dengan ekspresi dingin, kamu ingin martabat, hehe, jika kamu tidak menjadi prajurit sejati, kamu harus menjadi anjing bagi sebagian orang, martabat seperti apa yang kamu miliki. Mau. Jialong dan Ramos tampak jelek, seolah-olah mereka ingin mengatakan sesuatu, tetapi Liu tidak memberi mereka kesempatan. Jika Anda ingin martabat, jika Anda tidak ingin berlutut dan meminta maaf, tidak apa-apa. Liu berkata dengan keras, sekarang, di depan semua teman sekelas Anda, jelaskan, siapa yang memerintahkan Anda berdua untuk menargetkan saya. Dalam pelatihan militer. Berapa biayanya? Jialong dan Ramos sangat pucat sehingga tidak ada bekas darah di wajah mereka saat ini, mereka tidak menyangka Liu akhirnya akan mengambil jalan memutar ke masalah ini. Dan pada saat ini, semua siswa dari Departemen Center memandang kedua prajurit dan instruktur, seperti pedang tajam yang dapat membunuh satu demi satu, dan itu melukai wajah mereka. Pada saat ini Jialong akhirnya memikirkan detail, Liu berkata sebelum kontes dengan mereka, adapun kondisi akhir, saya tidak akan mengatakannya sekarang, saya akan memberi Anda kejutan setelah saya menang, dan mencoba untuk membiarkan semua orang mari kita tampil dengan gembira. Ya, ini benar-benar waktunya bagi kedua instruktur untuk tampil, tetapi tidak peduli bagaimana penampilan mereka, kedua instruktur akan kehilangan semua wajah mereka, dan kemungkinan besar mereka harus memikul tanggung jawab yang sangat serius ketika mereka kembali ke tentara konsekuensinya, dan bahkan masa depan tentara, akan benar-benar hancur. Memikirkan masa depan, kedua prajurit itu tiba-tiba merasa malu untuk meminta belas kasihan pada Liu. Karena di awal kontes, mereka mengatakan bahwa jika Liu kalah, dia akan diminta untuk putus sekolah secara sukarela, bukankah ini juga menghancurkan masa depan seorang mahasiswa? Apa? Dua instruktur besar, apakah Anda ingin memikirkannya di sini selama beberapa jam? Suara Liu terdengar lagi, menggigit seperti angin di musim dingin dan bulan ke-12 lunar, buatlah pilihan, hidup itu seperti mainkan, pilih peranmu dengan baik. Bahkan jika kamu perlu makan kotoran, kamu harus menanggungnya. Oke, aku bilang. Ramos memimpin dalam membuat pilihan, dan pada saat ini, dia berbalik kepalanya diam-diam dan melirik orang 20 meter jauhnya.
Mereka berdua tidak tahu apakah dia sedang melihat Sun Mark Liu atau Edu. Jangan katakan itu. Jialong menggertakkan giginya dan meraung, begitu kamu mengatakan sesuatu, itu akan benar-benar selesai di masa depan. Kami tidak membebankan biaya kepada siapapun, kami melakukannya sendiri, saya lebih suka berlutut dan minta maaf. Oke. Jika kamu ingin berlutut, berlutut saja, aku mengakuinya. Apakah kamu bodoh? Kamu mengakuinya, bukankah itu berarti aku mengakuinya? Haha. Liu mencibir ke samping, dan semua mahasiswa mencibir. Faktanya sangat jelas, bahkan jika Jialong tidak mau mengakuinya, semua orang tahu apa yang terjadi. Dan di antara mahasiswa ini, ada juga seorang pria berkacamata yang menggunakan ponselnya untuk merekam video. Dia membagi video kecil yang direkam menjadi selusin bagian dan mengunggahnya ke forum Universitas Sains dan Teknologi. Brother Glasses juga memposting video ini dengan nama yang sangat penuh kebencian, kisah sadi dari pelatihan militer, Brother Liu dari Departemen Center mengalahkan dua instruktur yang tak tahu malu. Kan? Segera setelah posting ini muncul, itu menjadi posting panas nomor 1 di forum HKUST dalam waktu kurang dari 3 menit, dengan hampir 100 komentar. Pada saat ini, saudara lelaki berkacamata itu masih berada di antara kerumunan, memegang ponselnya dan terus merekam. Jangan bilang ini tidak berguna. Mengapa orang menghabiskan beberapa uang kecil untuk membiarkan kita disalahkan? Aku sudah cukup. Ramos berteriak, saya akui, Mark Liu menghabiskan uang untuk mempersulit Liu. Dalam pelatihan militer, dia harus dihukum. Tidak peduli seberapa keras dia memberiku total 2.000 yuan. Wow. Satu batu mengaduk 1.000 gelombang, dan semua orang mengerti apa yang sedang terjadi. Itu benar-benar berbeda dari benar-benar mendengar faktanya. Demi 2.000 yuan, kamu benar-benar mempersulit Liu, mencoba memaksa seorang siswa baru untuk putus sekolah. Apakah hati nuranimu telah dimakan oleh seekor anjing? 2.000 yuan, hehe. Instruktur, kamu miskin. Apakah kamu gila? Liu baru saja mengatakan bahwa dia ingin kalian berdua berlutut dan meminta maaf, tetapi saya pikir saudara Liu agak terlalu kejam untuk melakukannya. Sekarang, tampaknya Anda hanya murah. Semua mahasiswa mulai berbicara dengan dua instruktur. Untuk mencela, kali ini benar-benar kejam, hampir kasar. Di kejauhan, Mark Liu sangat marah sehingga urat biru menonjol di dahinya, dia tiba-tiba berteriak kentut, kamu semua sangat kentut, dia berkata bahwa kamu percaya, yang salah satu matamu melihat bahwa aku memberinya uang. Saat berbicara, Mark Liu berjalan ke tim alun-alun dan melirik semua siswa di Departemen Center, sangat ketakutan sehingga semua orang tidak berani mengatakan apa-apa. Tetapi Mark Liu melupakan satu hal, siswa lain takut padanya, mantan saudara pertama Universitas Sains dan Teknologi, tetapi saudara Liu tidak takut. Sun Mark, apakah kamu begitu agung? Liu berjalan menuju Sun Mark Liu. Ada apa denganku? Aku masih takut padamu, Mark Liu ingin mengatakan bahwa aku masih takut padamu. Tetapi ketika dia menoleh dan melihat Liu berjalan di depannya, jantungnya hampir melompat keluar dari tenggorokannya. Terkunci. Segera setelah itu, tamparan keras terdengar di taman bermain. Liu menembak terlalu cepat, Mark Liu Sun ingin menghindar tetapi tidak bisa melakukannya sama sekali. Dia bahkan tidak melihat bagaimana Liu menembak. Dia terbang 4 atau 5 meter ke samping, dan setengah dari wajahnya kehilangan kesadaran dalam sekejap. Berdebar. Ketika Mark Liu jatuh ke tanah, hati semua mahasiswa juga berdetak kencang. Jangan melihat pelatihan militer di sini semua mahasiswa baru, tetapi nama sengit Mark Liu dari Universitas Sains dan Teknologi, mereka mendengarnya ketika mereka memasuki sekolah. Demikian pula, Liu, yang menjadi terkenal dengan mengalahkan Mark Liu, bahkan lebih terkenal. Ini benar-benar pertarungan, kakak Liu benar-benar berani melawan kakak Liu yang palsu. Liu, dia cukup gila, dia terlalu kuat. Ini adalah kedua kalinya Liu mengalahkan Mark Liu, kan? Waktu, emosi terbang dengan setiap gerakan Liu bagi mereka, pengalaman hari ini kemungkinan akan menjadi pembicaraan mereka tentang 4 tahun ke depan kuliah. Yang lebih mengejutkan adalah Yang Siren, yang berdiri di antara kerumunan, tiba-tiba berkata, ini ketiga kalinya, Liu menghitung Mark Liu 3 kali kali ini. 3 kali. Bahkan beberapa anak laki-laki yang lebih dekat dengan Yang Siren tiba-tiba merasa sedikit linglung. Ada semacam kecantikan yang memang mempesona, dan Yang Siren jelas merupakan kecantikan yang luar biasa. Yang Siren menikmati perasaan diperhatikan. Dia melanjutkan, pertama kali Liu mengalahkannya adalah di alun-alun pintu masuk utama Universitas Sains dan Teknologi. Kejadian ini adalah waktu legendaris yang diunggah di Universitas Sains dan Teknologi. Forum Teknologi. Semua orang mendengarkan dengan seksama, dan bahkan mata semua orang tertuju pada Siren, tidak mau pindah. Yang Siren mengangkat 2 jari dan berkata sambil tersenyum, saya bersama Liu pada saat itu, dan kemudian saya pergi ke Hotel International Center dengan Liu untuk makan malam. Mark Liu Sun membawa sekelompok orang untuk membalas, tetapi Liu memukulinya. Dia lagi, dan dia memukulinya. Mengerikan. Ups. Ternyata itu kamu. Kami semua mendengar bahwa Liu sedang mengendarai Porsche 911 ketika dia pertama kali datang ke HKUST, dan ada seorang wanita super cantik yang duduk di dalam mobil. Teman sekelas. Ada kecantikan besar yang mengatakan itu, sepertinya tidak akan ada yang palsu. Semua orang berkata berturut-turut, membuat Yang Siren semakin menjadi fokus teman sekelas. Yang Siren sangat bangga dan menunjuk Mark Liu yang sedang berjuang untuk bangun, jadi, ini adalah ketiga kalinya, Liu mengalahkan Mark Liu 3 kali. Bajingan, Liu, aku akan membunuhmu. Mark Liu seperti orang gila saat ini. Dia ditampar di depan umum, dan dipukuli oleh orang yang sama 3 kali, yang membuatnya benar-benar marah. Namun, dia baru saja melompat. Terkunci. Tamparan lain terdengar, menekan diskusi semua mahasiswa. Mark Liu terbang 5 atau 6 meter lagi, setengah dari wajahnya langsung membengkak menjadi kepala babi, dan bahkan sudut mulutnya berdarah. Selalu dikatakan bahwa anjing adalah hewan yang mengingat makanan tetapi tidak ingat untuk berkelahi. Saya tidak berharap Anda menjadi sama. Liu mengikuti Mark Liu.
Tepat ketika Mark Liu hendak bangun, kaki dijejalkan ke wajahnya. Bang! Ah! Mark Liu terbang terbalik lagi, dan setelah jatuh ke tanah, punggungnya bergesekan dengan tanah dan tersapu lebih dari 3 meter. Di wajah Mark Liu, dia teringat bekas sol sepatu yang menutupi seluruh wajahnya, rasa sakit itu membuatnya berteriak tanpa henti, dan bahkan mengeluarkan beberapa gigi di sepanjang mulutnya. Liu menindaklanjuti lagi, kaki kiri terangkat, dan sebuah kaki besar menginjak wajah Mark Liu dengan kejam. Mark Liu, saya mengatakan bahwa hanya akan ada satu saudara. Liu di masa depan, dan itu saya. Tidak bisakah kamu ingat? Beraninya kamu datang untuk memprovokasi saya. Kata Liu dengan tenang. Oh, dia sendiri. Mark Liu sepertinya ingin mengungkapkan sesuatu, tapi Liu menginjak kakinya begitu keras sehingga dia bahkan tidak bisa mengucapkan kalimat lengkap. Sungguh frustasi tidak bisa berbicara, oke, apa yang ingin kamu katakan, aku akan memberimu kesempatan. Liu mengangkat kakinya sedikit. Jialong, jangan datang dan bantu aku, kalian berdua sia-sia, apakah kamu hanya melihatku dipukuli? Mark Liu tidak memarahi Liu, tidak mengatakan sesuatu yang sombong, dia benar-benar meminta bantuan. Jialong mengepalkan tinjunya dan hendak bergerak, tapi Ramos menahannya. Jialong, berhenti berpartisipasi dalam masalah ini. Demi 2.000 yuan, kita semua telah kehilangan reputasi kita. Apa yang kita lakukan dengan anak ini? Teriak Ramos. Bajingan. Mark Liu berteriak dengan memilukan, 2.000 dolar, aku memberi Jialong 100.000 yuan, dan aku ingin kamu berbagi 50.000 yuan, dan aku ingin kamu membantuku. Anjing. Mata Ramos merah pada saat ini, 5.000 untuk satu orang, Jialong, aku akan memberimu 2.000 jika aku yang kedua untukmu. Jangan dengarkan omong kosongnya, dia tidak memberiku uang sebanyak itu, dia pembohong milikmu. Jialong juga sedang terburu-buru. Kalau begitu katakan padaku, berapa banyak yang dia berikan padamu? Apa yang dia berikan? Jialong terdiam ketika ditanya, Ramos mengulurkan tangan dan meraih kerah Jialong, matanya akan meledak dengan api. Pada saat ini, Mark Liu mengikuti, kalian berdua idiot, Jialong, terutama kamu, aku memberimu 100.000 yuan, dan kamu benar-benar membagi temanmu 2.000 yuan. Kamu bahkan lebih hitam dariku. Kalian berdua anjing. Cepat dan bantu aku membunuh Liu, dan aku akan memberimu 50.000 per orang. Persetan, aku tidak ingin uang baumu, dan kamu tidak ingin membelikanku lagi. Ramos mengatakan ini. Akan benar-benar dalam keadaan kekerasan, dan itu akan langsung dikutuk. Jialong sangat marah sehingga dia terengah-engah, dan melemparkan tinjunya ke Ramos. Ramos tidak menunjukkan kelemahan, dan kedua instruktur militer saling merobek di taman bermain. Pada saat yang sama, sebuah video kecil diunggah ke forum Universitas Sains dan Teknologi. Selain itu, jumlah orang di forum HKUST juga meningkat, pelatihan militer Sadi, Departemen Center Liu mengalahkan dua instruktur yang tak tahu malu. Postingan itu juga menjadi semakin populer. Balasan satu persatu, seperti rentetan, terus meningkat. Dan balasan ini semua memarahi dua tentara dan instruktur, dan ada juga orang yang memarahi Mark Liu. Di taman bermain, kedua tentara itu saling menggigit anjing, dan Liu tidak diam, dia meraih leher Mark Liu dan mengangkatnya, menamparkan tangan kanannya seperti Hot Wheels, dan menamparkan wajahnya. Tuan Sun, kamu pantas dipukuli sampai mati, mengerti? Aku akan memberitahumu dengan jelas bahwa hari ini adalah ketiga kalinya aku mengalahkanmu, tapi ini jelas bukan yang terakhir. Masa depan. Juga, Saudara Liu, kesabaran saya terbatas. Anda sebaiknya tidak membiarkan Rian mati, mengerti? Ketika Liu menyebut Rian, suaranya sangat rendah. Mark Liu sangat marah sehingga dia hampir muntah darah saat ini. Kematian Rian mengejutkan seluruh keluarga Sun. Namun, kepala sekolah keluarga Sun yang sebenarnya sangat berhati-hati. Lakukan saja beberapa trik kecil. Adapun rekan Sun Liu, Edu, yang tingginya hampir 2 meter, sebenarnya mundur saat ini. Nama keluarga saya adalah Du, apakah saya membiarkan Anda pergi? Ketika Edu Lou mundur 3 langkah, dia bahkan berbalik. Setengah jalan dan hendak melarikan diri. Pada saat itu, suara Liu tiba-tiba terdengar di belakangnya. Mendengar suara Liu Feng, tubuh tinggi Du Lou, yang tingginya hampir 2 meter, tiba-tiba menegang. Jangan coba-coba lari. Kamu lihat betapa cepatnya aku barusan. Aku jamin kamu tidak bisa lari dariku. Suara Liu terdengar lagi. Hehehe. Edo berbalik sambil tersenyum, dan pada saat ini dia lebih jelek daripada menangis. Kak Liu, selamat pagi. Sebenarnya, saya tidak satu kelompok dengan Sun Liu, saya di sini hanya untuk membuat kecap. Secara halus, saya tidak mengenal Sun Liu atau Mark Liu itu, kata Edu dengan ekspresi tercengang. Anjing. Mark Liu, yang dihajar oleh Liu, ingin bunuh diri saat ini. Benar saja, saya tidak takut pada musuh seperti dewa, tetapi saya takut pada rekan tim seperti babi. Oh, saya tidak mengatakan bahwa Anda akrab dengan Mark Liu. Kata Liu sambil tersenyum. Tubuh Edu menegang lagi, dan baru saat itulah dia menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah. Berdebar. Pada saat ini, Liu melepaskan tangannya, dan Sun Liu, yang dipukuli sampai ke intinya, langsung jatuh ke tanah. Kemudian Liu berjalan menuju Edu. Masuk akal bahwa Edu tingginya hampir 2 meter, dan Liu hanya 1,8 meter. Seharusnya Edu yang memiliki keuntungan dari penindasan, tetapi sekarang di mata Edu, Liu seperti menara yang menekannya. Gunung di atas kepalanya membuatnya merasa seperti akan mati lemas. Kakak Liu, aku tidak mengambil bola untuk menggoda saudara perempuanku hari ini, aku juga tidak. Tampar. Sebelum Edu selesai berbicara, dia disela oleh tamparan di wajahnya. Itu benar, Liu tidak bermaksud melepaskannya sama sekali, dan tamparannya sangat keras. Edu Lou, yang begitu tinggi, mencondongkan tubuh ke kiri dan bergegas 5 atau 6 langkah menjauh sebelum dia mendapatkan kembali pijakannya. Kakak Liu, mengapa kamu memukulku? Edu Lou bertanya, menutupi wajahnya. Liu berkata sambil tersenyum, apakah kamu perlu alasan untuk memukulmu?
Kalimat ini membuat geli semua mahasiswa. Kegilaan ini benar-benar gaya yang seharusnya dimiliki oleh saudara Liu. Terkunci. Itu diikuti oleh tamparan lagi di wajah, dan Edu ditampar ke tanah, dan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Kemudian Liu bangkit dan menendang Edu di wajah, dada, perut, dan punggung Edu. Wow, aduh, Edu dipukuli dan digulingkan di tempat, memeluk kepalanya dan berteriak kesakitan, bahkan tanpa perlawanan sedikitpun. Liu berkata sambil memukul, jika Anda ingin menargetkan saya di masa depan, cari saya seperti seorang pria. Mungkin dengan cara ini, saudara Liu dapat memukul Anda dengan ringan, mengerti? Berteriak. Jika Anda membiarkan saya melihat Anda dan Mark Liu bersama lagi, hehe. Saya berjanji bahwa Anda akan mengecilkan tinggi badan Anda, mengerti? Liu terus bertanya. Mengerti, aku berjanji tidak akan berani. Edu Lou dipukuli dan menangis pada pertemuan ini, seorang pria besar dengan tinggi hampir 2 meter, menangis dan berteriak. Kakak Liu, tolong maafkan saya, jika saya akan melakukannya lagi di masa depan. Berani menargetkanmu, dan berani datang bersama dengan bajingan bermarga Sun itu, aku akan mati. Liu akhirnya menghentikan kakinya, dan kemudian mengarahkan tangan kanannya ke kejauhan, pergi. Hei! Edu dengan cepat bangkit, kedua kakinya yang panjang dibuang, dan dia menghilang tanpa jejak. Para mahasiswa yang menjadi penonton melihat bahwa itu sangat menyenangkan sehingga mereka berharap mereka dapat mengubah posisi dengan Liu, dan itu sangat mengagumkan. Bayangkan saja, kecuali saudara Liu dari Universitas Sains dan Teknologi, berapa banyak orang yang bisa membuat presiden bola basket yang tingginya hampir 2 meter seperti ini. Setelah mengalahkan Edu, mata Liu jatuh pada Sun Liu lagi. Mark Liu Sun merasakan hawa dingin di hatinya dan menggigil tanpa sadar. Liu, saudara Liu, aku juga mengakui kesalahanku. Dan di masa depan panggil saja aku dengan sebutan Sun atau Mark. Mark Liu berjuang beberapa kali di dalam hatinya, dan akhirnya menundukkan kepalanya. Sialan. Aku dengar benar, Mark Liu Sun sebenarnya mengakuinya salah. Telah. Di masa depan, memang hanya ada satu saudara Liu di HKUST. Mark Liu Sun pantas mendapatkannya, siapa yang akan membiarkannya tidak melakukan apa-apa. Semua siswa senter sekali lagi, tidak dapat mengendalikan emosi mereka, dan banyak lagi orang-orang berbicara dengan tidak bermoral. Mark Liu Sun duduk di tanah, wajahnya bengkak seperti kepala babi, dia menundukkan kepalanya dalam-dalam, matanya merah seolah-olah akan meneteskan darah. Ketika Liu memukulnya barusan, dia masih tidak yakin, tetapi setelah melihat Edu dipukuli, dia benar-benar takut. Mungkin ini efek membunuh ayam dan monyet peringatan, kan? Liu berkata sambil tersenyum, bagus sekali, saya tidak berharap orang seperti Anda dapat memperbaiki kesalahan Anda, saya hanya berharap Anda dapat berjuang agar saya mengalahkan Anda beberapa kali lebih sedikit di masa depan. Lagi pula, memukul orang adalah cukup melelahkan. Mark Liu mengangguk lagi, dan di permukaan, sikapnya jauh lebih tulus, tetapi dia tidak tahu apa yang sebenarnya dia pikirkan di dalam hatinya. Oke, kamu bisa keluar juga, kata Liu. Oke, terima kasih Liu, kakak. Mata Mark Liu basah lagi saat dia menyebut kata, kakak Liu. Ini jelas tidak menyentuh, tapi memalukan. Dahulu kala, Mark Liu Sun dari HKUST dipanggil saudara Liu, tetapi sekarang dia memanggil mahasiswa baru yang 2 tahun lebih rendah darinya saudara Liu. Mark Liu bangkit dan ingin segera melarikan diri dari tempat yang memalukan ini. Tapi, berhenti, siapa yang membuatmu bangun? Liu berbicara lagi, sangat takut sehingga kaki Mark Liu dengan cepat jatuh kembali ke tempat semula. Kakak Liu, aku. Yah, aku menyuruhmu keluar, tidakkah kamu mengerti? Liu menatap Mark Liu dan bertanya. Mark Liu langsung ketakutan, dan dia tergagap, saudara Liu, Anda baru saja membiarkan Edu berguling, bukankah dia juga melarikan diri? Dia, ya. Aku tidak memikirkannya sekarang, tapi sekarang setelah aku memikirkannya, pergi dari sini, atau aku akan menghajarmu lagi. Liu mengepalkan tinjunya saat dia berbicara. Engah. Para mahasiswa yang sedang menonton digoda lagi. Alasan ini terlalu kuat, saya baru saja melupakannya, tetapi sekarang saya memikirkannya, area bayangan psikologis Mark Liu mungkin sudah memulai kebakaran padang rumput, kan? Semuanya, lihat, Mark Liu sedang berbaring dan berguling. Sialan, ini berguling, saya dulu adalah seorang preman di kampus dari Universitas Sains dan Teknologi. Saya tidak menyangka preman kampus berguling dengan sangat baik. Haha, semua mahasiswa cekikikan. Pada saat ini, para siswa dari Departemen Center telah tertawa terbahak-bahak, dan keganasan yang telah dikumpulkan Mark Liu di HKUST benar-benar hilang di mata para mahasiswa baru ini. Itu benar, preman Sun benar-benar berguling, dia berbaring di tanah dan keluar dari taman bermain. Karena ini adalah pertama kalinya untuk berguling, itu masih agak tersentak-sentak, garis sering berguling, dan arahnya harus terus-menerus disesuaikan. Setelah Mark Sun berguling, Liu melirik kedua prajurit itu. Pada saat ini, Jialong dan Ramos masih bertarung bersama, dan mereka bahkan jatuh ke tanah. Ini benar-benar memalukan bagi para prajurit. Setelah mengatakan ini, Liu melambai pada Yang Siren dan Jiaki. Siren, Jiaki, kita bertiga sekarang dibebaskan dari pelatihan dengan nilai penuh, cari tempat untuk minum. Air, bagaimana kalau istirahat? Tentu saja, mereka ingin minum teh susu. Siren melompat keluar dan berlari keluar. Jiaki menarik napas dalam-dalam, dan kemudian berlari. Saya tahu ada restoran teh yang sangat lembut di luar Universitas Sains dan Teknologi. Ayo pergi ke sana dan duduk. Tamparan. Liu mengangkat tangannya dan menjentikan jarinya. Ini keputusan yang menyenangkan. Ayo pergi. Jadi, di bawah mata semua teman sekelas yang iri, Liu dan ketiganya berjalan keluar dari taman bermain. Namun, di antara kerumunan, seorang pemuda berkulit putih menggetakkan giginya dan berbisik, lumpuh, bajingan, kamu memiliki semua gadis cantik sendirian. Sial. Setelah menggumamkan kata-kata ini, pemuda itu berbalik.
kepalanya dan berkata kepada dua teman sekelas di belakangnya, saya membeli lebih banyak minuman dan makanan ringan untuk teman sekelas saya akhir-akhir ini, sehingga semua orang akan terkesan dengan saya. Ketika saya menjadi pengawas kelas 2 dari Departemen Bahasa Inggris, saya pasti akan membuat Liu terlihat bagus. Jangan khawatir, Tuan Muda Andi Lu, kami pasti akan menyelesaikannya. Hei, Liu ini hanya bisa bertarung, selama kamu menggunakan otakmu. Kamu pasti akan membunuhnya. Artinya, meskipun Liu mengalahkan Mark Liu dan Edu, pada kenyataannya, salah satu orang yang terlibat dalam penargetan dia kali ini telah disembunyikan di antara teman-teman sekelasnya. Ini bukan untuk mengatakan bahwa Liu benar-benar mengabaikan teman-teman sekelasnya, tetapi pada puncak Liu, dia terlalu malas untuk mengejar udang kecil individu. Di sebuah restoran teh di luar Universitas Sains dan Teknologi, Liu dan ketiganya duduk di meja makan di dekat jendela, dengan secangkir besar teh susu dan 2 piring kue di depan mereka. Ketiganya mengobrol sambil minum teh susu. Awalnya, mereka bertiga mengobrol dengan cukup harmonis, tetapi setelah mengobrol, rasanya sedikit berubah. Yang Siren sedang minum teh susu, bibir merahnya mematuk sedotan, dan dia berkata dengan ekspresi imut dan imut di wajahnya yang cantik, Jaki, cangkir macam apa payudaramu? Ah puff. Liu dan Jaki sama-sama tersedak oleh kata-kata Yang Siren. Apa masalahnya? Wajah Jaki yang halus dan cantik tiba-tiba memerah, dia melirik Liu, dan berbisik kepada Yang Siren, mari kita bicarakan ini ketika tidak ada orang luar. Tidak apa-apa, Liu F bukan orang luar. Yang kata Siren sambil tersenyum. Wajah Jaki menjadi lebih merah, apa Liu bukan orang luar? Mungkinkah? Jaki tiba-tiba berpikir, mungkinkah Siren ingin memberitahunya bahwa Liu miliknya? Apakah ini sumpah kedaulatan di alternatif? Jaki sedikit tidak senang ketika dia memikirkan hal ini, karena meskipun dia memiliki kesan yang baik tentang Liu, dia tidak punya ide lain. Lagi pula, mereka berdua sudah saling kenal untuk waktu yang terlalu singkat. Hari ini, ketika Liu sedang melakukan sit-up, dia keluar untuk membantu Liu menekan kakinya hanya karena kagum padanya. Tapi Yang Siren bersumpah kedaulatannya dengan cara ini, bukankah ini sengaja memalukan? Jadi Jaki merasa sedikit jijik, dan dia juga sengaja bersaing dengan Yang Siren. Dia tersipu dan berkata, itu benar, Liu bukan orang luar, tidak perlu menghindarinya, saya. Backup, off. Kali ini Liu menyemprotnya sendiri, bukan karena dia diejek, tetapi karena saudara Liu meramalkan bahwa kedua wanita cantik itu mungkin akan berperang. Yang Siren meletakkan teh susu dan berkata sambil tersenyum, haha. Teman sekelas Jaki, kamu hanya punya cangkir B. Tidak heran Liu mengatakan bahwa payudaraku jauh lebih besar dari milikmu. Anjing. Liu memiringkan kepalanya dan berpura-pura melihat pemandangan di luar jendela. Jaki semakin tersipu. Dia bermain dengan cangkir teh susu di tangannya dan berbisik, sebenarnya, cangkir B tepat. Ukuran payudara bukanlah kriteria mutlak untuk kecantikan seorang wanita. Siren, cangkir apa kamu? Berbalik, kamu bertanya pada Liu, dia tahu. Ahem. Pada saat ini, Liu benar-benar ingin menyeret Siren ke tempat di mana tidak ada seorang pun di sana, dan memukul pantatnya dengan keras, apa yang Anda ingin saya ketahui? Dia tahu. Jaki menggigit bibirnya dengan keras, berpikir dalam hati, sepertinya Yang Siren benar-benar mengambil sumpah kedaulatan kepadaku. Tidak, bahkan jika saya tidak memiliki niat lain untuk Liu, saya tidak bisa membiarkan dia menjadi begitu kuat. Jadi Jaki mengambil foto Liu Feng, Kak Liu, apakah kamu benar-benar tahu? Apakah kamu menyentuhnya? Off. Kali ini, Yang Siren yang menyemprot, tidak, dia belum menyentuhnya. Dia belum menyentuhnya, bagaimana dia tahu? Jaki terus bertanya setelah mendapatkan kembali kesempatan itu. Wajah Siren juga merah, dan serangan balik Jaki membuatnya lengah, dan tiba-tiba merangsang emosi wanita tertua lagi. Dia, tentu saja aku belum menyentuhnya, tetapi dia telah melihatnya, kata Yang Siren, menggigit bibirnya. Itu benar, Liu telah benar-benar melihatnya, dan Liu tidak dapat menyangkalnya jika dia mau. Apa-apaan? Liu merasa bahwa perang antara dua wanita cantik ini akan meningkat dan harus dihentikan. Tetapi tepat ketika Liu hendak berbicara, 3 orang tiba-tiba masuk dari luar restoran teh, dan mereka datang langsung ke meja Liu. Bersambung.